Charlotte, the knife. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Perfection yang dirilis pada tahun 2018. Oke lah, tanpa basa-basi di awal, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film ini dimulai dengan menampilkan Charlotte, seorang pemain cello yang bakatnya luar biasa. Namun sayangnya, ia terpaksa menunda karirnya demi merawat sang bunda yang sakit. Bertahun-tahun lamanya, Charlotte mencurahkan seluruh perhatiannya, melupakan impian dan masa depannya sendiri. Kini, kita mendapati Charlotte sedang duduk di sisi sang ibu yang baru saja menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kepergian sang bunda, Charlotte menghubungi Anton, mantan mentornya dan direktur ternama sekolah musik Back Off di Boston, tempat ia dulu menimba ilmu. Anton bersama dua asistennya, Jeffrey dan Tis, serta istrinya Paloma sedang berada di Shanghai. Setibanya di sana, Charlotte melihat sebuah poster yang menampilkan pemain cello lain bernama Elizabeth Wells. Sebuah perasaan cemburu pun menyelinap di dalam hatinya, karena Elizabeth lah yang menggantikan posisinya di sekolah setelah ia pergi merawat ibunya. Tak lama kemudian, Charlotte dipanggil ke sebuah teater. Di sanalah Anton dan timnya sedang mengadakan audisi untuk mencari pemain cello baru yang akan mendapatkan beasiswa penuh di sekolah mereka. Charlotte hadir di acara audisi tersebut dan segera dikenali oleh Anton dan Paloma. Mereka tampak sangat gembira bisa bertemu Charlotte setelah sekian lama dan bahkan mengajaknya untuk ikut serta dalam mengevaluasi para pemain cello muda yang sedang berjuang memperebutkan tempat di sekolah Anton. Salah satu juri yang hadir adalah Elizabeth Wells atau akrab disapa Lizzie, murid kesayangan Anton yang kini dikenal luas sebagai pemain cello yang sempurna. Ketika Lizzie dan Charlotte bertemu, sebuah ikatan persahabatan yang kuat langsung terjalin, tumbuh dari rasa kagum mereka terhadap bakat satu sama lain. Namun, saat audisi berlangsung, Lizzie diam-diam mengamati orang tua para peserta dan menyadari mereka bermain curang. Setelah audisi, Lizzie dan Charlotte bertemu lagi. Lizzie menyebutkan bahwa mereka pernah berjumpa sebelumnya, lalu mengungkapkan sebuah rahasia, yaitu Charlotte lah yang menginspirasinya untuk mulai bermain cello. Beberapa saat kemudian, Lizzie mengajak Charlotte keluar. Keduanya menikmati waktu bersama dengan riang gembira. Tak lama berselang, Anton memanggil mereka. Ia meminta Lizzie untuk bermain cello di hadapan para delegasi. Lizzie pun menyanggupi, namun dengan satu syarat, yaitu Charlotte harus menjadi pemain cello kedua. Setelah Anton setuju, keduanya tampil memukau, menciptakan sebuah pertunjukan magis yang membuat semua penonton terkesima. Saat mereka tampil, adegan beralih memperlihatkan Lizzie dan Charlotte menikmati pesta, menari di klub dan beradegan mantap-mantap. Setelah pertunjukan, kita melihat mereka berbaring berdampingan di kamar hotel. Ada tato serupa yang terukir di bahu kedua wanita itu. Lizzie mengajak Charlotte berlibur menjelajahi bagian selatan Tiongkok dan tanpa ragu, Charlotte menerima ajakan itu. Namun, hanya beberapa menit kemudian, keduanya tiba-tiba tidak sadarkan diri setelah meneguk beberapa teguk vodka Tiongkok. Keesokan harinya, Lizzie terbangun dengan kepala pusing akibat vodka semalam. Charlotte segera memberinya ibuprofen, yaitu sejenis obat untuk meringankan rasa sakit kepalanya dan agar mereka bisa melanjutkan rencana. Tak lama setelah itu, keduanya berangkat menjelajahi wilayah selatan Tiongkok. Charlotte sempat menyarankan untuk makan sebelum mereka naik bis
Lalu mereka menuju ke sebuah restoran pinggir jalan untuk makan. Sayangnya, makanan di sana tidak sesuai selera mereka. Keduanya pun meninggalkan restoran dan naik bis tua yang kotor untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun sudah meminum beberapa obat sakit kepala, kondisi Lizzie semakin memburuk. Sakit kepala dan perutnya tak kunjung hilang. Charlotte terpaksa meminta sopir bis untuk berhenti agar Lizzie bisa keluar dan muntah. Namun, karena sopir tidak mengerti bahasa Inggris, Charlotte kesulitan untuk berkomunikasi dengannya. Beruntung salah satu penumpang lain memahami situasi mereka dan meminta sopir untuk menghentikan bis. Sopir itu akhirnya setuju dengan enggan. Ia terlihat kesal karena jadwalnya terganggu. Sir, excuse me. My friend is sick. You okay? I'm dying. It's okay. Beberapa menit kemudian, Lizzie membersihkan diri dan kembali naik bis. Namun tak lama kemudian, ia merasa tidak enak badan lagi. Kali ini ia tidak bisa mengendalikan diri dan mencoba muntah melalui jendela, tetapi ia gagal membukanya. Yang mengejutkan di sini, Charlotte melihat sesuatu yang aneh pada muntahan Lizzie, yang dimana muntahannya mengandung serangga. Fucking bugs? Kecurigaan pun muncul, Lizzie mungkin telah terinfeksi penyakit yang mengerikan. Tak lama kemudian, Lizzie mulai berteriak dan menangis di dalam bis, membenturkan kepalanya ke kaca jendela. Get out. They won't get out. Make them get out. Make them get out. Help us find a doctor! Sopir bis panik melihat keributan itu. Ia segera menurunkan mereka berdua dan meninggalkan kedua gadis itu terlantar di tengah antah berantah. Setelah berjalan beberapa langkah, Lizzie muntah lagi dan kita melihat ada lebih banyak serangga merayap keluar dari muntahannya. Tak lama kemudian, ia menyadari serangga-serangga itu merayap di bawah kulit tangan kanannya. Melihat serangga-serangga itu merobek keluar dari tangan Lizzie, kedua gadis itu panik dan mulai berteriak. They're in your hand. You have to get... Saat itu Charlotte segera memberikan Lizzie pisau daging agar ia bisa menyingkirkan serangga-serangga itu. Tak ada pilihan lain. Lizzie yang ketakutan mengambil pisau itu dan tanpa ragu memotong tangannya sendiri. You have to stop it. It's inside of you. You have to stop. Tak lama setelah kejadian mengerikan itu, kita diperlihatkan kilasan balik adegan-adegan Charlotte yang tengah mempersiapkan momen Lizzie memotong tangannya. Disinilah terungkap fakta mengejutkan. Charlotte tidak memberikan ibuprofen kepada Lizzie, melainkan pil halusinogen yang diresepkan untuk ibunya. Inilah alasan mengapa Lizzie merasa ada serangga merayap di bawah kulitnya. Padahal ia sebenarnya baik-baik saja. Adegan kemudian berlanjut 3 minggu kemudian. Lizzie muncul di gerbang sekolah back off, kini dengan hanya satu tangan. Anton panik melihat kondisi Lizzie yang memprihatinkan itu. Lizzie kemudian dibawa masuk, yang dimana ia menjelaskan kepada Anton dan Paloma bahwa Charlotte lah yang membuatnya mengonsumsi pil halusinogen dan memotong tangannya sendiri. Polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Lizzie dianggap bertanggung jawab atas kehilangan yang dialaminya. Lizzie memberitahu Anton bahwa Charlotte melakukan semua ini karena cemburu dan memohon agar diizinkan kembali ke sekolah. Namun, Anton mengatakan bahwa ia tidak berguna lagi, yang dimana Lizzie tidak bisa lagi bermain cello karena hanya memiliki satu tangan. Dan kemudian Anton pun mengusir Lizzie. Dalam perjalanan keluar dari sekolah, Lizzie melihat foto-foto Charlotte yang terpajang di sana, lalu menghancurkannya dengan penuh amarah. Di adegan berikutnya, Lizzie yang dipenuhi amarah memburu Charlotte hingga ke rumahnya di daerah Minneapolis. Dengan pistol setrum, ia membuat Charlotte tak sadarkan diri, lalu mengikatnya dan membawanya kembali ke back off. Sementara itu, Anton merasa senang karena Charlotte kembali dan segera membawanya masuk. Setelah sadar, Anton menanyai Charlotte tentang niatnya melukai Lizzie. Namun, Charlotte mulai menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini demi menyelamatkan Lizzie dari niat jahat Anton.
Adegan kemudian membawa kita kembali ke masa lalu, saat Lizzie masih remaja dan sedang belajar bermain cello dengan sempurna di bawah bimbingan Anton. Tak lama kemudian, kita mengetahui sebuah kenyataan pahit, yaitu ketika Charlotte membuat kesalahan saat bermain cello, ia disiksa dan dilecehkan oleh si Anton. Dan lebih parahnya lagi, Tis dan Jeffrey ikut mendukung Anton dalam tindakan bejat tersebut. Kembali ke masa kini, Charlotte mengungkapkan bahwa ia harus menjalani berbagai perawatan mental sebelum akhirnya bisa lepas dari trauma yang ia alami di Back Off. Ini menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan Charlotte adalah untuk menyelamatkan Lizzie agar tidak dilecehkan oleh Anton dan kelompoknya. Ia menyebutkan bahwa ia memutuskan untuk membantu Lizzie sejak hari ia melihat tato musik di punggungnya, karena ia tahu betapa besar penderitaan yang harus dilalui seseorang untuk memilikinya. Mendengar semua tuduhan itu, Anton murka dan menyerang Charlotte. Charlotte segera mencoba melarikan diri, namun Anton melayangkan pukulan keras ke wajahnya hingga ia tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, Charlotte mendapati dirinya sudah berganti pakaian dan terikat di sebuah kursi yang diletakkan di tengah panggung. Anton membuat sebuah penawaran yang cukup memberatkan bagi Charlotte. Ia hanya akan membebaskan Charlotte jika ia berhasil menunjukkan kemampuannya bermain cello dengan sempurna. Untuk menambah ketegangan, Lizzie, Tis, Jeffrey, dan Paloma turut berkumpul untuk menyaksikan Charlotte bermain cello. Anton memperingatkan bahwa jika Charlotte melewatkan satu nada pun akan ada hukuman, persis seperti yang terjadi di masa lalu. Namun, kali ini bukan ia yang akan menanggung hukuman, melainkan seorang gadis muda bernama Zhang Li yang baru saja tiba dari Shanghai. Charlotte memohon kepada semua orang bahwa ia tidak lagi mampu bermain cello sesempurna dulu, namun tak ada yang mendengarkan. Melihat Anton meletakkan tangannya pada gadis itu, Charlotte terpaksa mulai bermain cello. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuat kesalahan. Namun sayang, ia melakukan kesalahan kecil yang langsung disadari Anton. Anton kemudian mendesak Paloma untuk membawa Zhang Li ke atas dan menidurkannya. Setelah itu, ia berbalik kepada Charlotte dan memberitahunya bahwa ia hanya bercanda dan bahwa Charlotte lah yang akan dihukum atas kesalahannya. Dengan nada sinis, Anton meminta Lizzie, Jeffrey, dan Tis untuk melakukan apapun yang mereka suka kepada Charlotte. Di adegan berikutnya, terlihat tangan Charlotte terikat erat, sementara Jeffrey dan Tis melangkah mendekatinya. Tiba-tiba, Lizzie menghentikan mereka, meminta izin untuk menyiksa Charlotte terlebih dahulu karena dialah yang telah menghancurkan hidupnya. Lizzie kemudian meminta Jeffrey dan Tis untuk merenggangkan kaki Charlotte agar ia bisa memulai penyiksaan. Kedua pria itu setuju dan dengan cepat meraih kaki Charlotte lalu merenggangkannya. Namun, tepat sebelum Lizzie memulai aksinya, tiba-tiba kedua pria itu terjatuh. Ternyata Lizzie telah meracuni minuman mereka saat ia diminta menyiapkannya. Dan setelah melihat kedua pria itu tak berdaya, Charlotte dan Lizzie saling beradu jigong. Adegan kemudian kembali ke saat Lizzie menyerbu apartemen Charlotte. Di sana, setelah ia menyiksa Charlotte dengan pistol setrum, ia menemukan kenyataan mengerikan tentang Anton dan kelompoknya. Kita dibawa kembali ke tempat di mana Lizzie memotong tangannya. Charlotte mengungkapkan kepadanya bahwa ia merencanakan semua ini karena ingin menyelamatkan Lizzie dari perilaku psikopat Anton. Selanjutnya, Charlotte menjelaskan bahwa ia memaksa Lizzie melakukan itu hanya karena ia ingin menyelamatkan hidupnya dari Anton dan kelompoknya yang jahat. Kini, setelah insiden itu, Lizzie memaafkan Charlotte dan keduanya mulai merencanakan balas dendam terhadap Anton agar mereka bisa menyelamatkan gadis-gadis lain dari siksaan dan pelecehan. Sementara itu, Anton yang sedang berada di kamarnya, ia sedang menikmati anggur merah sambil menunggu kabar tentang Charlotte. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi dan Paloma lah yang masuk. Anton bertanya apakah ia sudah menidurkan Zhang Li.
Namun, Paloma hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Paloma tidak menjawab, Anton berbalik dan terkejut melihatnya terhuyung-huyung. Are you okay? Tak lama kemudian, Charlotte dan Lizzie juga tiba di sana dan mendorong Paloma hingga terjatuh. Ternyata, kedua wanita itu sudah menusuk Paloma dari belakang. Melihat ini, Anton terkejut. Dan hampir seketika, Lizzie melangkah maju dengan pisau di tangannya untuk menyerang Anton. Namun, Anton yang licik mencoba membela diri dengan berpura-pura sakit, tetapi Lizzie tak peduli. Ia melancarkan serangan pertama padanya dan Charlotte ikut juga menyerangnya. Now. Namun meski kalah jumlah, Anton berhasil unggul, ia berhasil melukai keduanya. Ia meraih pisau dan menyerang Charlotte. Pada momen menegangkan ini, Anton menusukkan pisau ke dahinya dan mengoyaknya. Charlotte, the knife. Di saat yang bersamaan, Lizzie terbangun dan menyerangnya dengan pisau daging. Ia kemudian berulang kali menyerang Anton, melampiaskan semua kemarahan dan rasa sakit yang ia pendam. For every other girl who trusted your sin. Kemudian di akhir film kita melihat Charlotte dan Lizzie sedang menampilkan pertunjukan cello yang luar biasa di hadapan Anton. Keduanya berimprovisasi dalam penampilan mereka karena masing-masing kini hanya memiliki satu tangan. Dan setelah kedua gadis itu menyelesaikan penampilan mereka, Anton yang telah termutilasi terlihat duduk di hadapan mereka. Semua anggota tubuhnya telah terpotong. Dan tidak hanya itu, mata serta mulutnya pun dijahit juga. Hanya telinganya yang dibiarkan terbuka agar ia bisa mendengar penampilan kedua gadis itu. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.